Yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh kepadaku rohani berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa-Mu, pengurapan-Mu bekerja di tengah-tengah kami saat kami belajar firman Tuhan. Roh Kudus yang terjemahkan, menguraikannya dan juga memberi pengertian-pengertian yang hidup dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan hidup, maka Tuhan sendiri akan melakukan hal-hal yang ajaib bagi setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Kami sudah siap, hati kami terbuka, kami rindu firman itu memuaskan dahaga jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Temanya adalah carilah perkara-perkara yang di atas. Amin. Amin. Apa yang ada di atas Bapak Ibu? Ada embun gitu ya. Kita cari embun gitu ya. Halo. Kita cari apa Bapak Ibu? Yang di atas itu adalah Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia bertahta di dalam tahta kemuliaan Bapa di surga dan duduk di sebelah kanan Bapa kita. Kita akan belajar firman Tuhan. Carilah perkara-perkara yang di atas. Kita akan bahas ayat ini Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dalam pelajaran kita, carilah perkara-perkara yang di atas. Pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita sebagai umat Tuhan bukan mencari dunia, bukan mencari keinginan mata, bukan mencari keinginan daging, tetapi mencari Tuhan, yaitu perkara-perkara yang di atas. Dan oleh sebab itu kita akan belajar apa itu perkara-perkara yang di atas, bagaimana kita harus melakukannya, dan hidup kita, apa yang harus kita perbuat selagi kita ada di muka bumi ini. Kolose pasal 3 ayat 1 kita akan belajar bersama-sama. Ayat 1 kita mulai. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya. Apa itu mencari perkara yang di atas? Bapak Ibu, dikatakan firman Tuhan ini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kapan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus? Pada waktu kita dibaptis dalam kematian, kita mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika kita keluar dari baptisan, kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus, apa yang Dia katakan? Carilah perkara yang di atas. Amin. Carilah perkara yang di atas. Apakah yang ada di atas itu? Bukan awan tadi, bukan halilintar tadi, tetapi yang ada di atas itu adalah di mana Kristus ada. Amin. Di mana Kristus ada? Di sorga. Betul? Kristus di mana sekarang? Di sorga. Kristus ada di sorga. Carilah perkara surgawi, itu maksudnya. Amin. Lanjut Bapak Ibu sekalian, di mana Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita yang di sorga. Amin. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kenapa di sebelah kanan?
itu menceritakan kemenangan yang sudah dilakukan Tuhan 2000 tahun di kayu salib yang luar biasa itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Bisa ya? Apa yang kita cari? Apa yang dunia cari? Apa yang dicari orang? Uang. Pagi, siang, sore, malam. Apa yang dicari orang? Uang. Sampai dia katakan uangku banyak. Uang banyak tidak bisa beli damai sejahtera. Uang banyak tidak bisa beli sukacita. Uang banyak tidak bisa beli tempat tidur yang empuk, tetapi tidak bisa beli tidur yang nyenyak. Uang bisa beli ayam penyet, tetapi uang tidak bisa beli makan enak. Haleluya. Haleluya. Uang bisa beli pesawat terbang, tetapi uang tidak bisa menerbangkan kita ke surga. Jadi uang itu punya keterbatasan. Enggak salah kita punya uang, tetapi biarlah uang itu menjadi alat transaksi untuk kita makin rendah hati. Haleluya. Makin apa? Makin rendah hati. Seperti padi yang bernas, yang berisi, dia akan makin tunduk, Bapak Ibu sekalian. Padi yang kosong, dia akan jurga, Bapak Ibu sekalian. Dia akan jurga. Apa kau katanya, Bapak Ibu sekalian? Engkau kalau mandi naga sekali, itu kan sombong, Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, makin diberkati, makin rendah hati, makin beruang, makin rendah hati, makin maju imannya, makin rendah hati. Itu yang Tuhan mau. Sebab kita harus cari yang di atas itu. Perkara yang di atas itu, di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita yang di surga. Dan itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, orang Kristen itu harus sadar bahwa ketika kita mencari yang pas, maka Tuhan akan berikan janji-janjinya bagi kita. Iberi kenang janji nolak biar. Aku langkah kuda pendeta ulangkan biar. Asalkan putus ikut Tuhan. Bapak dari Terang Sekina, perhatikanlah kita orang-orang yang layak diberkati. Dan katakanlah berkat itu adalah sampah. Haleluya. Bukan itu yang utama. Yang utama adalah Yesus. Selanjutnya sampah itu akan datang. Haleluya. Kemarin malam makan sayurnya apa Bapak Ibu? Ada sayur ayam. Ada ya. Daging ayam maksudnya. Haleluya. Iya. Pagi tadi udah keluarnya dia. Jadi sampahnya dia. Untuk apa kita banggakan kayak anak-anak? Aku mana kulit kita kok, mana lebih ya, do beri mana kulitku ya, potong bapakku mana si bukan galang kau, menjadi sampah, lebih ngeni kan? Anak Tuhan jangan gitu lah, pakai baju wool, dibangga-banggakan, tak kau baju keski, 10 juta maka dia, wool asli. Domba pakai wool tiap hari juga nggak sombong kok. Karena kulit bulu domba itulah yang diproses menjadi kain wool. Masa manusia pakai kain wool sudah sombong, sementara domba terus menerus pakai wool nggak pernah sombong. Haleluya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis, dia akan selalu mengangkat-angkat engkau untuk dia jatuhkan rembuk. Marbar merah lanai terumai kain bagi cengkeru dirambaskan bagi setan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita rendah supaya kita tidak bisa jatuh. Haleluya. Biar kita rendah supaya kita tidak pernah jatuh. Hati kita rendah dan hati kita tidak pernah jatuh. Ketika hati kita tinggi, Bapak Ibu sekalian, iblis akan campakkan kita ke bawah. Karena ada kesempatan bagi dia untuk mencampakkan kita. Alkitab katakan, lawanmu si iblis. Oleh sebab itu, rendahkanlah dirimu di bawah kaki Tuhan yang kuat. Dan lawanlah si iblis. Orang hati sampai kapanpun tidak bisa melawan iblis. Haleluya. Haleluya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara
yang di atas. Amin. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Bapa kita yang di surga. Kita kembali. Orang-orang yang mencari perkara di atas pasti ketahuan. Ada penampakan dari perilakunya. Terindah arah buahnya. Haleluya. Tuhan Yesus katakan dari buahnya lah kamu mengenal batangnya. Tak mungkin kita pungut buah jambe. Tahu jambe? Labu. Dari pohon aren. Betul? Batang polanari ini buah jambe. Jadi di buah jambe, batangnya jambe. Di buah kelto, batangnya pola. Beda. Tiga makhluk salah satu si merso ada pola batangnya kelto buah. Oke, kan aneh kan Bapak Ibu sekalian, satu-satunya makhluk hidup Bapak Ibu sekalian. Tadi kamu lah merso ya, ginting mergantung katakan ginting. Haleluya. Karena ada lagu karo berkata rosan, rondong sadawan. Mereka jangan. Ketika kebenaran itu diberitakan, ulah kamu mereka. Sebab itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu didukung oleh ilmu pengetahuan yang benar. Amin. Yuk Bapak Ibu sekalian, apa kata firman Tuhan? Orang-orang yang mencari perkara di atas, mereka itu hidupnya berbahagia. Kita lihat, dia berpada pada yang ada, dia tidak memegahkan dirinya, tetapi memegahkan Tuhan. Dia hidup dalam kekudusan, dia takut akan Tuhan, hidupnya berkenan kepada Bapa di surga. Yang pertama, orang yang mencari perkara di atas, segala sesuatu itu suci. Amin. Suci. Kait menjadi suci manakala sebagai rupa. Kita baca dalam kitab Titus pasal 1 ayat 15. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Bagi orang suci. Siapa orang suci? Orang yang sudah disucikan. Sucikah Bapak Ibu? Suci. Amin. Amin. Tapi tidak ada ciri-ciri suci atau tidak? Yuk kita lihat. Bagi orang suci, semuanya suci. Amin. Pikirannya suci, tindakannya suci, perkataannya suci, hatinya suci, semuanya suci. Bagi orang suci. Haleluya. Haleluya. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Bapak Ibu, dalam pelayanan kelepasan, saya sering bertemu dengan orang untuk dilepaskan. Perdalan bibiangnya terang sama aku nih, coba bayangkan. Najis enggak? Haleluya. Dalam pintek terang sama aku nih. Kayak gak roh najis Bapak Ibu sekalian. Ada itu, ada. Itu sebabnya ada predator anak. Dia lihat anak-anak pun najis pikiran. Coba bayangkan. Anjing aja tahu waktunya kawin. Tahu waktunya sudah dewasa atau belum. Anak-anak enggak diganggu kok. Anak anjing enggak pernah diperkosa oleh anjing. Tetapi manusia, bukan hanya wanita yang memperkosa anak-anak. Laki-laki juga. Itu namanya predator anak Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Alkitab ini berkata, bagi orang najis, akalnya najis, pikirannya najis, otomatis tindakannya najis, dan tingkah lakunya najis. Otomatis itu Bapak Ibu sekalian. Yang mana kita? Suci, najis. Halo? Suci, najis. Dan bagi orang suci, semua suci.
Haleluya. Walaupun diceritakan dari mimbar ini tentang suami istri, dia tetap berpikir suci. Masih ada aminnya? Di mana amin? Haleluya. Di negeri? Haleluya. Enggak sakit kan? Bapak Ibu sekalian, enggak usah dipancing-pancing amin. Kalau setuju katakan amin. Itu artinya amin itu Anda sedang mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan, setuju dengan firman Tuhan. Bagi orang suci, semua suci, baik akal pikirannya suci, tindakannya suci, langkah-langkahnya suci, dan semua yang ada dalam hidupnya suci. Tuh, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Luar biasa. Kalau anak Tuhan seperti itu, berbahagia sekali hidupnya. Sebab yang dipikirkan hanya Tuhan di atas. Tuhan, kapan engkau kembali? Latina, engkau akan sedunia dengan Tuhan. Haleluya. Latina, engkau akan bikin kamu berhei Tuhan. Orang suci. Tapi dikatakan Allah, aku siap Tuhan. Hati-hati. Itu masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Haleluya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Orang suci itu sangat nimbang galau itu. Hati itu suci gitu. Amin Pak berdoa. Sangat nimbang galau itu. Hubungan harus Tuhan tetap lihat. Maka sensi bagian aku panik. Itulah asal sen pandu itu lebih pangan. Itu najis itu. Sampai-sampai menghalalkan segala cara untuk dapatkan uang. Karena baginya uang segala-galanya. Haleluya. Haleluya. Jadi bagi orang suci, semua suci. Bekerja pun dia dalam kesucian, melakukan kegiatan dia dalam kesucian, melakukan hal-hal apapun yang dikerjakan dalam kesucian, dalam kekudusan, dalam takut akan Tuhan, hatinya tetap nyambung dengan Tuhan, connect dengan Tuhan. Haleluya. Ibarat internet dai bapak nanti terong seni nanti lagi koneksi, lah digunakan ngeci di handphone dulu ya kan. Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya harus connect dia dengan jaringannya. Demikian kita dengan surga, harus jaringan kita tetap connect dengan surga 24 jam satu hari tanpa paket. Haleluya. Lah perlu paket untuk connect dengan surga itu. Hanya hati kita bawa, itu ada paketnya. Paketnya itu adalah hati kita yang tulus, suci, dan kita tetap tersambung dengan Tuhan. Itu orang mencari perkara yang di atas. Amin. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, milikilah seluruh keberadaan kehidupan kita itu kudus, suci, tak dicemarkan oleh apapun Bapak Ibu sekalian. Otak kita bersihkan dengan kesucian firman Tuhan, dengan kekudusan firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kita lanjutkan. Yang kedua, dalam kekristenan kita, orang-orang yang mencari perkara yang di atas kelihatan dari hidupnya. Satu tadi, apapun dia kerjakan, dia perbuat, dia dengar, dia lakukan, dia bicarakan, itu semua suci. Mari kita lihat. Yang kedua, mencari perkenanan Tuhan. Haleluya. Mencari perkenanan Tuhan. Bagaimana bisa orang berkenan kepada Tuhan? Hanya beriman kepada firman Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6. Mari kita lihat bagian A saja. Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Halo.
Sudah dengar firman Kristus? Mari imani. Iman dulu. Berkat itu datang apabila iman itu sudah matang. Ketika iman kita itu sudah matang, maka jadilah apa yang kita imani. Dan Tuhan Yesus katakan, jadilah kepadamu seperti yang kau imani. Benar Bapak Ibu? Jadi, apa yang Bapak Ibu imani hari-hari ini? Coba pikir. Beriman punya mobil? Imani dulu. Bukan mobilnya dulu. Kalau sudah ada mobilnya bukan iman lagi. Itu fakta. Dan fakta dengan iman itu berbanding terbalik. Ayat 1 coba. Naikkan ayat 1. Ayat 1 dia katakan apa itu iman? Bapak Ibu sekalian kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang Bapak Ibu harapkan tahun 2020? Mobil, puji Tuhan. Apalagi? Sudah ada mobil? Belum. Kalau sudah ada bukan iman lagi. Itu fakta, sudah ada kok. Apa yang Bapak Ibu harapkan tahun 2020? Bapak Silvi. Haleluya. Bapak Silvi. Apa harapannya 2020? Kesejahteraan. Sejahtera, begitu ya? Imani dulu. 2020 dapat sejahtera. Luar biasa. Amin Bapak. Imani dulu. Bukan sejahteranya dulu. Imani dulu. Amin. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Mama saya, apa yang diharapkan tahun 2020? Sehat walafiat, tambah berkat melimpah, tambah apa lagi? Imani dulu. Imani dulu. Jadi iman itu adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tunggu. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Amin. Hafal mati ini nenek bapak nanti kamu sendiri masuk pas. Udah daratan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Halo? Apa yang Bapak Ibu harapkan? Iman itu dasarnya. Jadilah sehat. Imani sehat. Lantas. Dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya mobil belum lihat Mama Adia. Belum. Tetapi ketika Tuhan berkata, jadilah kepadamu seperti yang kau imani, maka mobil itu akan datang. Bagaimana caranya? Nggak usah pakai otak. Jangan pakai otot, tapi pakai hati dengan iman. Iya, Tuhan sih mau dari mana datangnya, terserah Tuhan, kan begitu. Nyambung masih? Nah, jadi Bapak Ibu, orang Kristen itu harus hidup oleh iman. Rom pasal 1 ayat 17. Apa dikatakan? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam apa? Di dalam Injil. Ayat 16 saya baca dari ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinan apa? Setengah-setengah. Keyakinan yang rapuh? Bukan. Tetapi keyakinan yang kokoh dalam Injil. Amin. Amin. Kita lihat. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Wih, luar biasa. Menyelamatkan setiap orang percaya. Sudah percaya, sudah selamat. Amin. Nggak ribet kok ikut Tuhan. Nggak disusah-susahin kita. Asal percaya pada Injil itu, sudah selamat. Siapa yang diselamatkan? Pertama-tama orang Yahudi. Setelah itu orang Yunani. Yunani itu mewakili bangsa-bangsa kafir. Paham?
Kafir itu di luar Israel, itu kafir. Karena satu-satunya bangsa pilihan Tuhan itu adalah bangsa Israel. Jadi kita, bangsa lain itu namanya bangsa kafir. Dan bangsa kafir itu sudah diwakili oleh bangsa Yunani. Dan itu sahabatnya, dalam perjanjian baru, banyak Alkitab ini ditulis dalam bahasa Yunani yang disebutkan bahasa Greek. Ayat 17 kita baca, sebab di dalam apa? Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Nggak ada sembunyi-sembunyi, semua kebenaran. Itulah Injil. Nggak ada dipelintir, nggak ada ditolak. Nggak ada yang perlu disangsikan. Karena itu adalah kebenaran. Nggak bisa dibantah lagi. Itu namanya kebenaran. Haleluya. Amin Bapak Ibu, nggak bisa dibantah lagi. Kalau masih ada dalam kurung, dipertimbangkan. Itu bukan kebenaran. Kalau ada dalam kurung, bisa dan juga tidak bisa. Itu bukan kebenaran. Itu keraguan-keraguan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Haleluya. Kalau Alkitab katakan bisa makan babi, makanlah babi. Gitu kira-kira. Bukan antara bisa dan tidak. Tapi kalau kolesterolnya tinggi, jangan makan babi. Kan itu aja. Bukan karena haram. Tetapi karena tubuh kita nggak mampu menerimanya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita teruskan. Di dalamnya nyata kebenaran siapa? Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang mencari perkara yang di atas. Semuanya hanya berdasarkan pada iman. Haleluya. Bisa Bapak Ibu? Semua perkataannya perkataan iman. Amin. Semua tindakannya tindakan iman. Semua yang dia makan dengan iman. Semua yang dia minum dengan iman. Luar biasa. Haleluya, hebat sekali. Lalit sen itu katakan bahaya aku nih bahasa kain. Iman. Bohong kabe? Iman. Beda bohong, beda iman. Haleluya. Beda bohong, beda iman. Apa yang dikatakan Kaleb kepada Joshua? Engkau tahu Joshua, gunung ini sudah diserahkan Musa hamba Tuhan itu kepada. Dia tidak cari lembah, tapi dia cari gunung. Dan gunung itu bukan gunung yang rendah-rendah, tetapi suatu gunung yang dimana penduduknya itu adalah suku-suku Amalek, raksasa-raksasa pada zaman itu. Apa dikatakan bahasa iman? Dulu umurku 40 tahun ketika Musa menyuruh aku memata-matai daerah ini. Sekarang umurku 80 tahun. Kekuatanku masih sama seperti 40 tahun dulu. Itu apa? Bahasa iman. Haleluya. Bahasa iman, bukan bahasa bohong. Kalau bohong apa? Jawaban aku di kalau si perutangan kalau ridu ban. Mana bapak aku? Kata bapak tadi dia ada di ladang, tapi sekarang di kamarnya dia. Anak-anak kan gak tahu bohong. Bapak Ibu, itu namanya bohong. Jumaya nih ya, tapi kamarnya. Karena biar dia jumpa Rasulullah nadai. Anak-anak lah tanah bohong. Kamarnya, tapi jumaya dengan dai, dengan kali dengan dai. Itu dia. Nggak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bahasa iman itu bukan dosa. Waktu kamu katakan gak ada uang, gak ada apa-apa, aku diberkati, aku kaya dalam Tuhan. Itu bahasa iman. Sebab itu tertulis dalam Alkitab. Ketika kita nyanyi, aku diberkati, itu bahasa iman. Ketika kita katakan, aku kaya, itu bahasa iman. Kalau kita katakan dia kaya, rela jadi miskin, supaya kita yang miskin. Menjadi kaya oleh karena miskin. Terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib, dan Kristus membuat ini supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Benar kita orang diberkati. Berkat apa? Berkat Abraham. Apa itu berkat Abraham? Berkat jasmani, berkat materi, dan berkat rohani.
Itu sudah dijanjikan oleh Bapa kita yang di surga. Dan orang yang memikirkan perkara-perkara yang di atas itu akan tetap memandang kepada Yesus, sumber segala-galanya. Sumber segala-galanya. Amin. Sumber segala-galanya. Apa yang Bapak Ibu harapkan tadi sudah mewakili seluruhnya. Berkat, betul, mobil itu berkat. Kesehatan, betul, kesehatan itu adalah sumbernya Tuhan Yesus Kristus. Tabib yang ajaib itu. Ketika dokter menolak, Tuhan tidak pernah menolak. Ketika orang lain berkata, gak mungkin lagi. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ketika orang katakan itu sudah mustahil, impossible. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak Ibu sekalian, luar biasa Tuhan kita. Oleh sebab itu, dasar supaya kita berkenan kepada Allah itu hanya iman. Berimanlah kepada Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu, berimanlah. Ketika Bapak Ibu mengerjakan bisnisnya, berimanlah. Ketika Bapak Ibu masak, berimanlah. Ketika Bapak Ibu berjalan, berimanlah. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam setiap langkah kita melangkah dengan iman. Setiap gerakan kita bergeraklah dengan iman. Setiap kita melakukan apapun kita lakukan dengan iman. Supaya orang yang sial kita tidak ketimpa kesialannya. Kan seperti itu Bapak Ibu. Amin. Yuk kita lihat Bapak Ibu sekalian. Orang benar. Siapa orang benar? Siapa orang benar? Angkat tangan. Haleluya. Orang benar. Katanya kalau sudah orang benar akan hidup oleh iman. Pernah makan dengan iman? Roma 14 kita baca. Roma 14. Makan pun harus dengan iman. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, iman ini dasar segala sesuatu ya. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan babi, halo, ia telah dihukum. Barang siapa bimbang kalau ia makan kambing, ia telah dihukum. Barang siapa bimbang kalau ia makan trites, nanti di YouTube ditranslate ya. Makan trites, ia telah kena. Barang siapa bimbang kalau ia makan kidu dan kidu-kidu, beda kidu dan kidu-kidu. Kidu-kidu itu sosisnya orang kaya. Kidu itu makanan favoritnya orang kaya. Sampai 1 kidu 1.000 rupiah. Kan favoritnya. Kecil-kecil. Tapi 1.000 1 kidu. Haleluya. Haleluya. Jadi bedakan kidu-kidu dengan kidu. Beda itu. Makan goreng pisang pun kita beli dari negeri. Kalau bimbang makannya sudah kena hukum. Haleluya. Dan apapun yang kita makan, makanlah dengan iman. Yuk, ini terus kita. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan Iman. jadi makan itu harus dengan iman. Dasar kita makan itu harus dengan iman. Makanya orang makan harus berdoa. Pernah jadi perdebatan di Gedung Putih. Ini saya baca di artikel. Seorang profesor penemu daripada kacang tanah diundang dia ke istana Gedung Putih di Amerika Serikat. Lantas karena dia orang terhormat, dihormati oleh presiden karena penemuan. Maka apa yang terjadi? Dia makan bersama dengan pembesar-pembesar. Tetapi dia sebagai petani dan tunjukkan sebagai seorang petani. Dengan pakaian sederhana, dengan sangat sederhana. Lantas semua dihidangkan makanan yang lezat-lezat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak orang Kristen gak berdoa lagi makan. Sudah didangkal langsung ditangkap, langsung ditabuk. Itu terjemahkan nanti ya.
langsung ditangkap, langsung ditabur. Wahai sekali. Lantas profesor ini berdoa, Tuhan, terima kasih saya dijauh di istana presiden Gedung Putih ini, saya nikmati berkat ini semuanya Tuhan. Dikuduskan dalam nama Yesus. Lantas teman-teman semeja ini berkata, apakah orang di desamu itu masih berdoa semua kalau mau makan katanya? Apa dia katakan? Tidak semua. Oh, masih ada yang tidak berdoa untuk makan? Masih. Siapa itu? Babi. Diam satu ruangan itu. Hanya babi kami yang dia berdoa kalau makan. Kalau dia kepanasan, pelangkah atau ditunggalin katanya. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, orang makan itu wajib berdoa. Sebab apa yang kita makan itu dikuduskan oleh doa dan dikuduskan oleh firman Tuhan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum dikuduskan oleh doa dan firman Tuhan. Minum, berdoalah dengan ucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk teh telur ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lingsi ini yang diberikan oleh Ibu Diaken ini. Begini, terima kasih Tuhan untuk ini. Terima kasih. Apapun yang kita minum, ucapkan terima kasih sebab kamu tidak bisa bikin satu tetes pun air. Itu berasal dari mana? Dari Tuhan. Amin. Gak bisa kita buat satu butir padi untuk menghasilkan banyak padi. Tuhan yang hanya bisa menghidupkan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu ucapkan syukur ketika makan, ketika minum. Amin. Kita teruskan. Orang yang mencari perkara di atas itu adalah orang-orang beriman. Amin. Kita lanjut. Orang beriman. Yang ketiga, kalau sudah beriman itu yang kedua tadi, kita sudah berkenan kepada Allah. Dan kepada orang yang dikenannya dikaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Dan orang berdosa ditugaskannya, diperintahkannya untuk menimbun segala sesuatu yang kemudian harus diserahkan kepada orang yang dikenal oleh Allah. Pengkhotbah pasal 2 ayat 26, baca nanti di rumah. Kita teruskan. Jadi jangan menjadi anggota GCI yang berdosa ya. Kalau orang berdosa itu sedang ditugaskan menimbun sesuatu. Haleluya. Orang yang mencari perkara di atas itu, perkara di bumi ini dianggap sampah. Betul kan? Dianggap sampah. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sama, supaya aku memperoleh Kristus. Di sini ketuduhan kap lu, punjut lu. Enggak anggap dosa apa? Bapak Ibu sekalian, kamu belum mendapatkan Kristus yang sebenarnya. Haleluya. Apakah kita tidak perlu uang? Tetapi kita bukan hamba uang. Kita bukan budaknya uang. Uang itu datang dan pergi. Anggaplah sampah uang itu. Karena memang suatu hari nanti dia akan jadi sampah. Haleluya. Semua yang kita pakai ini suatu hari akan menjadi sampah. Semua yang kita miliki ini akan suatu hari menjadi sampah. Tempat sampah itu di tong sampah. Tong sampah itu api. Api yang sebenarnya ada di lautan api dan belerang. Bapak Ibu anak Tuhan, merdekakanlah diri kita dari sampah itu. Seperti yang saya katakan dari awal, apapun yang kita makan kemarin sudah jadi sampah bagi tadi. Seenak apapun yang kita makan itu sudah jadi sampah. Haleluya. Haleluya. Satu hari akan menjadi sampah semua Bapak Ibu sekalian. Ketika banjir datang melanda kota-kota hebat, kota-kota besar, kita melihat mobil-mobil mewah, kita melihat rumah-rumah mewah, kita melihat semua yang mewah-mewah dan gelap, tertanam, tertutup tanah, diseret ombak dan sebagainya. Bukankah itu sudah menjadi sampah Bapak Ibu sekalian? Ketika pergerakan kerak bumi ini bergerak, apa yang terjadi? Semua yang ada ini sudah menjadi sampah.
Oleh sebab itu jangan bangga-banggakan sampah itu. Banggakanlah Yesus yang memberkati kita. Amin. Amin. Sekali lagi saya katakan, berkat itu adalah bonus karena kita beriman kepada Dia. Berkat itu adalah bonus ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Maka dia Rasul Paulus katakan segala sesuatu itu kuanggap rugi. Kefarisiannya, dia seorang Farisi yang dihormati di bangsa Israel pada waktu itu. Dia lepaskan Farisi, itu sampah katanya. Jabatan Farisi itu sangat dihormati Bapak Ibu sekalian. Dia imam Bapak Ibu sekalian. Jabatan imamnya dikatakan sampah setelah pengenalanku akan Kristus. Kalau sudah mengenal Kristus masih sampah itu dia agung-agungkan. Hati-hatilah, berarti Anda belum sepenuhnya menjadi milik Kristus. Masih menjadi milik sampah, kan begitu. Haleluya. Nggak salah Bapak Ibu sekalian. Kita ke ladang nggak salah, berbisnis nggak salah, punya uang nggak salah. Tetapi itu hanya alat transaksi, bukan segala-galanya. Nggak bisa, uang itu nggak bisa segala-galanya. Walaupun uang memungkinkan semuanya itu. Untuk bikin pesta harus ada uang. Orang meninggal pun perlu uang. Kenapa tidak Bapak Ibu sekalian? Orang mati perlu uang, orang hidup apalagi. Tetapi ingat bahwa uang itu hanya alat transaksi, bukan segala-galanya. Agungkan Yesus, uang akan datang. Amin. Amin. Muliakan Tuhan Yesus, berkat akan datang. Beriman kepada Tuhan Yesus, apa yang kita harapkan juga akan datang Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, berimanlah, hiduplah dalam takut akan Tuhan, hiduplah kudus, semua akan menjadi suci. Ketika kita berpikir suci, hidup suci, dan menjadi orang yang diberkati dengan kesucian kekudusan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, saya itu orang kerja keras sekali, kuat bekerja pada waktu masa mudanya Bapak Ibu sekalian. Karena kerasnya bekerja pada masa muda, pada umur 77 tahun, dokter memvonis jantungnya membengkak. Kerja keras tanpa diimbangi gizi, akhir hidup masa tua akan memiliki penyakit yang namanya jantung bengkak. Apa yang saya maksudkan Bapak Ibu sekalian? Kerja keras tapi di bawah kutuk. Apa yang dikerjakan tidak pernah menghasilkan sesuatu. Kerja keras tetapi berada di bawah kutuk. Ikan paus masuk, ikan paus keluar. Jadi utang Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kalau ikan paus masuk, keluar lagi dia, jadi utang kan? Nggak ada Pak, nggak ada, pernah seperti menjaring angin, nggak pernah dapat apa-apa. Sekalipun banyak hasil yang diperoleh, tetapi seperti menjaring angin, kata kitab pengkhotbah. Tetapi waktu menyerahkan diri kepada Tuhan, semua jimat, semua magic-magicnya dibakar, apa yang terjadi? Yang terjadi, ladangnya nggak lebar lagi, hanya 1 kali 3. Bapak Ibu sekalian, itu ladangnya pada waktu akhir hidupnya. Tetapi dari situ dia diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah, tidak menambahinya. Ketika cuma belang, maka tidak diberkati, bukan. Bisa paham Bapak Ibu sekalian? Amin. Begitu. Jadi pola pikir kita seperti itu Bapak Ibu. Carilah perkenanan Tuhan, maka kita akan diberkati oleh Dia. Malahan segala sesuatu anggap rugi, segala sesuatu itu pangkat jabatan, segala sesuatu itu berbicara tentang uang, segala sesuatu itu berbicara tentang harta, segala sesuatu itu berbicara tentang hal-hal yang lahiriah. Semuanya anggap rugi kata firman Tuhan, karena pengenalan dengan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada uang, lebih mulia daripada harta, lebih mulia daripada segala-galanya, lebih mulia dari pangkat jabatan, status sosial, lebih mulia dari semuanya Bapak Ibu sekalian. Amin. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku melepaskan semuanya itu, lepas dalam nama Yesus. Haleluya. Mulia dalam daging, dilepaskan itu Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Tadi lengah kamu sampah lu dan ke Kristus. Haleluya. Ada kamu dengan mulia Anda lengah dan ke Kristus. Ada begitu aku bang. Coba pola pikir ente Bapak Ibu sekalian ulang kali.
Dibagi tutung kering harta ku apa? Bukan. Nggak salah punya harta. Tetapi ulah banci ukur tu. Tetapi Kristus manusia utama bis keduluan tu. Ulah harta duit muliakan tu. Ulah harta duit saksikan tu. Tetapi Tuhan muliakan. Cuma mankena negeri aku surga saja. Sabah kau bagikan mankena negeri sabah aku surga saja. Bukan pula seperti itu bodoh. Kita perlu, tetapi bukan itu yang kita muliakan. Lebar sawah kita, muliakan Tuhan. Tuhan yang beri sawah. Lebar sawit kita, kebun sawit kita, katakan syukur kepada Tuhan dan saksikan kepada orang. Kristus itu yang lebih mulia dari semuanya itu. Artinya, dalam mulut kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Perkara-perkara besar yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Bukan itu, harta itu tak. Karena banyak orang terbalik akhirnya. Kalau jadi anak Tuhan, lihat saya. Hartaku kan banyak. Lihat saya, contohnya saya. Bukan Bapak Ibu sekalian, bukan. Yang perlu kita lihat Yesus, bukan saya. Amin. Yang perlu kita muliakan Yesus, bukan berkatnya itu. Yang perlu kita agungkan Yesus, pemberi segala sesuatu yang sudah kita terima itu. Dia yang perlu kita muliakan. Amin. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan yang keempat. Ciri-ciri orang yang mencari perkara-perkara di atas. Yang ketiga apa? Semua dianggap sampah. Amin. Dan memang semua akan menjadi sampah. Kita lanjut. Harta yang sebenarnya. Dia mencari harta yang sebenarnya. Harta yang sebenarnya itu ada dalam kitab 1 Timotius ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama. Ayat 17 dan 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Di mana? Di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi. Jangan apa? Ginjang roha. Jangan apa? Mengganjang ruku. Jangan apa? Tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Itu nggak tentu. Pada waktu kami berjalan di Kabanjahe, saya bilang ini dulu dari sini sampai sana itu di tengah kota. Itu kawan saya yang punya bapaknya. Saya bilang sama anak-anak ini yang pernah saya ceritakan. Tetapi kekayaannya diperoleh dari pelaris, dari jimat-jimat, dari sihir-sihir. Dia berbisnis emas pada waktu itu, tukang emas. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika kami sekolah, matilah bapaknya. 1 bulan kemudian mati mamanya. Setelah itu, maka mereka ini jadi anak yang tanpa bapak dan ibu, dengan harta yang bergelimangan. Gilalah kakaknya, diobati habis rumah sekian, habis tanah sekian. Sakit lagi adiknya paru-paru, diobati sekian. Ini lagi terjadi. Akhirnya saudaraku itu tinggal seorang diri, dengan kata lain sebatang kara. Tetapi dia takut akan Tuhan, rajin ke gereja, rajin beribadah. Itu sebabnya setan tidak dapat merenggut nyawanya. Kenapa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Habis segala-galanya. Artinya apa? Alkitab katakan harta itu tak tentu. Sekarang ada, besok bisa tiada. Haleluya. Dan itu sebabnya Rasul Paulus katakan itu semua adalah sampah. Hari ini ada, besok bisa tiada. Haleluya. Kalaulah uang bisa buat orang sembuh dari COVID-19, pasti tenang malam tarikan. Pemilik daripada MBA, Medan bisnis apa segala macam itu, di Medan itu banyak universitasnya. Istrinya dokter berbukit.
Kedua-duanya mati karena COVID. Kalau uang, nggak masalah nih. Kalau 1 miliar baru sembuh, dia akan keluarkan 1 miliar. Kalau mungkin 1 triliun, mungkin dia keluarkan 1 triliun. Karena hartanya bergelimang. Mungkin ada kita keluar, ada kadek-kadeknya di sini. Tenang malam tarikan. Bapak Ibu sekalian, hebat sekali. Hartanya melimpah sekali. Tetapi uang tidak bisa beli dia untuk melanjutkan kehidupannya. Dia mati suami istri karena COVID-19. Bapak Ibu sekalian, anak Tuhan, itu sebabnya dikatakan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu. Kalau dia beriman, masa tua Bapak Ibu sekalian akan jadi nyaman. Haleluya. Mau gitu? Dia nyaman. Sebab apa? Pada masa tua. Udah kami melatih sekali ya. Kasaknya dia belajar bisa ada bulan. Itu kan. Karena dia beriman. Kalau enggak, meski kita belum cukup dengan ini. Lu memberi-beri. Nanti ambilkan juga. Tadi bapak beri. Dapat istri enggak beriman pula. Banyak bukan Bapak Ibu sekalian. Dia dan dia mati. Bantah tanah bagi mis. Perempuan tidak pikirkan. Jangan. Orang beriman bukan begitu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau dia beriman pasti dia katakan, kesenang-senang badu misia, kayak kamu kurang bibi. Jadi kita 2 bulan tak bibi. Urut nekat kita sebibi ini. Nah, lah kamu naik meh, mau kamu naik pesawat meh, nah lah kamu, belum kamu naik biar nih. Haleluya. Oleh sebab itu, ajarkan anak kita iman, bukan harta dia tinggal. Enggak salah Bapak Ibu tinggalkan harta, tetapi kalau dia tidak beriman, harta itu akan menjadi malapetaka bagi dia. Akan menjadi malapetaka bagi dia. Tetapi kalau dia beriman semuanya, banyak pun harta itu, dia tidak akan menjadi malapetaka, dia akan menjadi berkat yang luar biasa. Ya, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Haleluya. Ini namanya karunia menikmati. Banyak orang kaya nggak bisa menikmati. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, karena dia sudah kaya, dokter larang dia makan yang berkaki 4. Dokter larang dia makan berkaki 2. Dokter melarang dia untuk makan yang berkeriapan di air. Makan apa? Makan ubi. Makan apa? Makan suka. Makan apa? Makan bewan. Makan apa? Makan kentang. Lantas ada pegawainya di situ, supirnya di situ. Dengan nikmatnya dia makan babi panggang. Ada orang menangis karena itu, Bapak Ibu sekalian. Menangis dia. Kenapa menangis Pak? Kata supir, aku nggak bisa makan seperti kau lagi. Padahal aku yang bayar makanmu itu, katanya. Makin banyak harta, makin banyak yang menghabiskan, kata kita pengkhotbah. Itu betul Bapak Ibu sekalian. Kalaulah Bapak Putra punya 10 mobil, pasti 10 makan hartanya. 10 supirnya kan gitu. 20 harus kenek. Adik Gudalin air kenek Pak. Harus per bengkel, 3 per bengkel sih harus tiap hari. Makin banyak orang makan hartanya, kata firman Tuhan. Betul itu. Jadi itu tidak tentu pula arahnya. Bisa hari ini ada, besok tiada. Hari ini banyak, besok habis. Hari ini konglomerat, besok di bawah kolong karena sudah melarat. Hari ini bawa tas, besok bawa kertas. Untuk apa? Permohonan minjam ke CU. Apa itu CU? Credit Union. Bapak Ibu sekalian, ini harus kita perhatikan betul-betul. Karena harta itu, kekayaan itu tidak tentu arahnya. Oleh sebab itu mari kita berharap pada Tuhan dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ada babi, kita nikmati babi. Ada
Kacang panjang kita nikmati kacang panjang. Ada tubis kita nikmati tubis. Ada apalagi ropa kita makan ropa. Ropa itu sama dengan jipang bahasa Indonesia. Bapak Ibu sekalian, apa saja boleh kita nikmati. Yang berkaki 4 boleh semua kita makan kecuali meja. Itu pun karena keras. Yang berkaki 2 boleh kita makan semuanya kecuali apa? Yang berjalan boleh dimakan semua kecuali kereta api. Itu pun karena keras. Yang terbang boleh dimakan semuanya kecuali pesawat terbang. Itu pun karena keras. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, semua bisa kita nikmati apabila kita menyenangkan hati Tuhan, maka Dia berikan karunia bagi kita untuk menikmati hidup ini. Jadi hidup ini dinikmati. Haleluya. Jangan mati baru orang yang nikmati. Karena banyak gitu ya. Mari nikmati hidup ini Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti kita boros, tetapi kita nikmati apa yang harus kita nikmati hari ini. Haleluya. Besok punya kesusahan sendiri. Kenapa pikir besok? Hari ini makan ayam, nikmatilah ayam itu. Gak usah pikir besok. Ada sesuai kemana pagi lu kali. Kade itu mikir kerja. Entah pagi dengan daging kuda. Hari ini dipikirkan untuk besok. Kita lihat lagi. Susah. Kita lihat. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Menjadi kaya dalam kebajikan. Kebajikan itu berbuat baik bukan dengan tujuan. Tidak ada udang di balik batu atau batu di balik udang. Enggak ada itu. Dia berbuat baik karena dia memang baik. Hari ini Bapak Ibu harus tahu, para calon bupati akan menyebarkan pesonanya dengan cara berbuat baik. Selama ini di mana mereka? Jangan mau dibeli dengan 100.000 rupiah untuk perbaikan tanah kami ke depan 5 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, amin. Amin. Jadi kita berbuat baik bukan karena ada sesuatu, bukan. Kita berbuat baik karena memang kita baik. Kebajikan itu berbuat baik kepada sasaran tepat. Kalau banyak isang pati ini silang jangan. Bagi nilai lau-lau. Ini masih cirai juga. Tapi bagi yang butuh disampati, kamu bantu dia. Alangkah hebatnya doanya untuk kamu. Amin. Dia berlutut, pasti dia katakan, berkati dan tolong dia. Kamu sudah menjadi saudara berkat bagi orang yang butuh. 1 cangkir air putih bagi orang haus nilainya 100 Bapak Ibu sekalian. Tetapi 1 cangkir teh susu bagi orang yang baru minum teh telur itu tidak berarti bagi dia. Betul? Betul Bapak Ibu. Oleh sebab itu tolonglah orang yang patut ditolong. Amin. Ibu dia akan katakan, kami singgah dari ladang di negeri. Ibu hati ke kene di naras bibi nade biri. Lati saya pan gorengnya kayak tekena biasa. Lingsi musdara kan gitu. Haleluya. Diberkati enggak? Karena memang kami haus, kami lapar, hujan lagi. Mereka jatuh kami seperti itu. Ada berkat dari surga? Pasti. Saya pastikan. Kenapa tergerak Ramlan Tarigan memberikan kepada kedua diaken kita? Kenapa dia tergerak? Karena dia tergerak oleh Tuhan. Kan begitu. Lu katakan lu saya pendetanya yang lurus. Mungkin itu Nur Ramlan Tarigan saya. Apa bisa kok? Kalau uangku, memang uangnya dia tergerak kan begitu. Ketua Hawil, Bapak Ibu sekalian, jangan dipelintir semua dong. Jangan. Dia yang tergerak. Nggak kenal kok dia sama mereka dua ini. Dan saya tidak akan berikan di tempat umum. Saya akan berikan di tempat orang tidak tahu. Supaya tangan kananku yang memberi, tangan kiriku tidak tahu. Tetapi Bapakku yang di surga tahu balaskannya.
Amin, anak Tuhan. Begitu konsep kita. Dari kayak kerja politik kan tulis, akibat kan tulis untuk perpecahan. Jangan. Dosa kali. Sehingga orang yang sudah menjadi bajik dalam hatinya suka memberi. Amin. Suka memberi. Lalu punjuk-punjuk na pasu-pasu Tuhan dai. Lalu kata-katakan nakai singgo punjuk na dai. Tapi dia suka memberi dan membagi karena tidak akan bawa kembali kok. Belum pakai beban si punjuk-punjuk na dai. Mama nikah si punjuk na dai lo kari babado. Haleluya. Dengan telanjang aku datang. Bagi si kotor otaknya kotor kami. Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku kan pulang. Kata dibata kembali. Sebenarnya lagu diciptakan. Ku tak membawa apapun juga. Ku tinggal semua pada waktunya saat ku kembali. Kan luka beban. Lala ku jah sen gue. Lala ku jah mas gue. Sebab jah dede ngemas abang bapak John. Jah mas dede lantai ini nak kata dibahas. Dinding nagai permata krisopras, permata darah, permata lajurit, permata terang ke kota dari suara di resmer. Suka memberi dan membagi, kalau bayar. Dan orang seperti itu Alkitab katakan ia akan bertambah, tambah kaya. Bersihkan otak kita dari segala kekotoran, dari segala noda dosa, dari segala pikiran-pikiran kotor. Mari cuci otak kita dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, mencari perkenanan Tuhan. Orang yang mencari perkara-perkara di atas itu, dia cari apa yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh dia berdoa, dia akan berdoa. Kalau Tuhan suruh dia bersaksi, dia akan bersaksi. Kalau Tuhan suruh dia melakukan sesuatu, dia akan lakukan sesuatu. Kalau Tuhan suruh dia bawa ke gereja, bawa ke gereja daun ubi, dia akan bawa daun ubi ke gereja. Haleluya. Kalau Tuhan suruh dia, bawa pagi-pagi ke gereja, katanya, dia akan bawa pagi-pagi ke gereja. Pagi-pagi cerita sama dengan sop hijau. Haleluya. Itu perkenanan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dia tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan suruh mengampuni, dia akan ampuni. Amin. Amin. Kepada anak sekolah dia akan suruh belajarlah. Itu mencari perkenanan Tuhan. Kemudian segala sesuatu itu, Bapak Ibu sekalian, jangan pegang sampah. Dokter tadi kan siapa itu yang bantu sekolah komputer atau segala macam, orang Valentino tadi kan, orang Jawa kan, dia katakan taruh hartamu di tanganmu bukan di hatimu, katanya. Haleluya. Sehingga dia suka membagi, dan betul-betul dia diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, harta. Mari kita cari harta yang sebenarnya. Harta yang sebenarnya itu ada di dalam surga, bukan di bumi. Di bumi ini ngengat dan karat memakan habis, tetapi di surga tidak ada ngengat dan karat. Mari menabung di surga, mari simpan harta kita di surga. Sebab di surga Tuhan akan jaga. Ketika kita sampai di surga, apa yang telah kamu simpan ini, nikmati apa yang telah kamu simpan di surga ini kepada kata Bapa kita nanti di surga kepada kita sekalian. Amin. Maka kita berbahagia. Jangan nanti punya rumah di surga tapi atapnya belum dibangun, karena kita tidak kirim atap ke surga.
Jangan nanti sampai di surga tiangnya belum, karena kita tidak pernah kirim tiang rumah kita di surga. Jangan nanti sampai kita di surga lantainya belum dilantai, karena kita belum kirim keramiknya ke surga. Haleluya. Kirimlah segala sesuatu ke surga supaya ketika kita sampai di surga kita akan nikmati satu rumah yang bagus. Tuhan katakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali kepadamu untuk menjemput engkau, supaya di mana engkau ada, engkau pun ada di situ. Engkau pun ada di situ bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu Tuhan memberkati ini firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian, kita akan terus mencari perkara yang di atas. Haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus diberkati semua teman-teman kami yang mengambil siaran langsung kami pada hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati yang sakit disembuhkan, yang susah dibuka, yang punya masalah diberi jalan keluar, dan semua diberkati dimanapun umat-umat Tuhan berada. Di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pelayanan live streaming dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dengan berkat melimpah dari surgawi. Haleluya, haleluya.